ironi, Raja Malaikat dalam pusaran korupsi imigrasi. Ini adalah sebuah kuliah umum tentang kekuasaan, bahasa, dan keserakahan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang menarik dari sudut pandang politik, birokrasi, linguistik, bahkan psikologi kekuasaan. Fenomena itu bernama Silmi Karim. Nama ini tentu tidak asing. Ia pernah menduduki jabatan strategis sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, kemudian naik menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebuah perjalanan karir yang bagi banyak aparatur negara mungkin menjadi impian. Namun sejarah seringkali memiliki cara yang unik dalam menulis bab terakhir. Alih-alih dikenang karena modernisasi pelayanan imigrasi atau digitalisasi birokrasi, nama Silmi Karim justru terseret ke dalam pusaran kasus yang menghadirkan salah satu ironi paling menarik dalam sejarah korupsi Indonesia. Sebuah kasus yang memperkenalkan publik pada istilah yang terdengar suci. Malaikat. Dalam berbagai agama, malaikat adalah simbol kepatuhan. Ia tidak membangkang. Ia tidak berkhianat. Ia tidak tergoda oleh harta. Ia tidak meminta bagian. Tetapi menurut konstruksi perkara yang diungkap KPK, istilah malaikat justru digunakan sebagai kode bagi kelompok pejabat elit yang diduga menerima bagian terbesar dari hasil praktik pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA. Disinilah kita memasuki wilayah yang menarik. Bukan lagi sekadar perkara hukum, melainkan fenomena linguistik. Bagaimana sebuah kata yang identik dengan kesucian bisa dipinjam untuk menyamarkan sesuatu yang diduga sangat jauh dari kesucian. Dalam ilmu bahasa, ini mungkin disebut pergeseran makna. Dalam ilmu politik, ini bisa disebut kamuflase. Tetapi dalam bahasa rakyat, ini disebut ironi. Kasus ini mulai meledak ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Jumlah yang diamankan tidak sedikit. 17 orang. Bukan hanya staf. Bukan hanya pegawai lapangan. Tetapi juga pejabat-pejabat penting dalam struktur keimigrasian. Nama-nama yang muncul berasal dari berbagai tingkatan. Dari direktorat. Dari kantor imigrasi. Dari pejabat teknis. Dari pengambil kebijakan. Seolah-olah KPK sedang membuka lapisan demi lapisan sebuah bawang birokrasi yang selama ini tampak normal dari luar. Semakin dikupas, semakin banyak yang terlihat. Dan semakin kuat aroma yang keluar. Menariknya, menurut KPK, jaringan tersebut tidak hanya memiliki sistem distribusi dana. Mereka juga memiliki sistem bahasa. Ada malaikat. Ada vokalis. Ada gitaris. Ada backing vokal. Ada pula koreografer. Ketika membaca istilah-istilah itu, seseorang bisa saja mengira KPK sedang membongkar sebuah grup musik nasional. Padahal yang sedang dibongkar adalah dugaan jaringan pemerasan birokrasi. Tampaknya bahkan korupsi pun membutuhkan kreativitas. Mungkin karena para pelakunya sadar bahwa tindakan mereka sulit dibenarkan. Maka yang diperindah adalah bahasanya. Jika pungli terdengar kasar, sebut saja biaya tambahan. Jika suap terdengar vulgar, sebut saja koordinasi. Dan jika penerima dana terdengar buruk, sebut saja malaikat. Masalah selesai. Atau setidaknya, mereka berharap demikian. Namun publik adalah makhluk yang kreatif. Ketika mendengar bahwa para penerima utama disebut malaikat, masyarakat segera bertanya. Kalau mereka adalah malaikat, lalu siapa yang berada di atas mereka? Siapa yang memimpin para malaikat? Siapa yang menjadi pusat gravitasi dari seluruh sistem itu? Maka lahirlah sebuah satire yang menyebar cepat. Raja Malaikat. Dan karena nama Silmi Karim berada pada posisi tertinggi yang terseret dalam perkara tersebut, julukan satir itu pun mulai melekat dalam percakapan publik. Bukan sebagai penghormatan, tetapi sebagai sindiran.
Karena tidak ada ironi yang lebih sempurna daripada seorang pejabat tinggi yang dikaitkan dengan kelompok bernama malaikat di tengah perkara dugaan korupsi. Mari kita lihat salah satu ungkapan yang paling menggambarkan perkara ini. Menurut KPK, dalam praktik tersebut muncul istilah "setiap klik ada harganya". Kalimat ini luar biasa. Ia mungkin hanya terdiri dari beberapa kata. Tetapi ia merangkum tragedi birokrasi dalam satu napas. Bayangkan. Negara menghabiskan triliunan rupiah untuk digitalisasi pelayanan. Tujuannya agar proses menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan lebih bersih. Tetapi dalam perkara ini, setiap klik justru diduga berubah menjadi peluang transaksi. Teknologi yang seharusnya mengurangi korupsi malah diduga dijadikan instrumen baru untuk memonetisasi pelayanan. Bukan e-government, melainkan e-setoran. Bukan transformasi digital, melainkan digitalisasi rente. Menurut penyidik, praktik tersebut diduga berlangsung sejak Silmi Karim masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan berlanjut hingga masa jabatannya sebagai Wakil Menteri. Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, maka yang kita hadapi bukan lagi persoalan individu, melainkan persoalan sistem. Karena sistem yang mampu bertahan bertahun-tahun tidak mungkin bekerja hanya dengan satu orang. Ia membutuhkan jaringan. Ia membutuhkan budaya. Ia membutuhkan pembiaran. Dan yang paling penting, ia membutuhkan kekuasaan. Kekuasaan itulah yang seringkali membuat orang lupa bahwa jabatan publik bukanlah hak istimewa untuk mengambil keuntungan, melainkan amanah untuk melayani. Ketika KPK mulai bergerak, kepanikan pun diduga terjadi. Dana ditarik dari berbagai rekening. Sebagian dikonversi menjadi emas. Sebagian dialihkan ke aset dan usaha. Dalam dunia keuangan, ini dikenal sebagai upaya pencucian uang. Dalam bahasa sederhana, ini adalah usaha membuat uang kehilangan jejak asal-usulnya. Sungguh menarik. Karena ternyata uang hasil korupsi memiliki perjalanan hidup yang lebih mewah daripada sebagian besar rakyat yang bekerja keras setiap hari. Ia berpindah rekening. Berubah bentuk. Menjadi emas. Menjadi properti. Menjadi investasi. Sementara rakyat biasa masih sibuk menghitung saldo menjelang akhir bulan. Lalu tibalah babak yang paling menentukan. Ketika satu demi satu pejabat diamankan. Ketika nama-nama mulai diumumkan. Ketika perhatian publik mengarah ke pucuk pimpinan. Silmi Karim akhirnya datang menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK. Sebuah momen yang bagi sebagian orang mungkin tampak biasa. Tetapi bagi publik, momen itu memiliki makna simbolik yang kuat. Karena pada saat itulah narasi tentang Raja Malaikat mencapai klimaksnya. Dari ruang kekuasaan menuju ruang pemeriksaan. Dari jabatan tinggi menuju status tersangka. Dari pengambil kebijakan menjadi objek penyidikan. Sejarah seringkali bergerak seperti itu. Cepat. Sunyi. Dan tanpa banyak peringatan. Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya tentang uang. Bukan hanya tentang izin tinggal. Bukan hanya tentang pejabat yang ditangkap. Kasus ini adalah pelajaran tentang bagaimana kekuasaan dapat merusak makna. Ketika pelayanan berubah menjadi peluang. Ketika jabatan berubah menjadi komoditas. Ketika integritas berubah menjadi formalitas. Dan ketika kata malaikat berubah menjadi kode penerima setoran. Disitulah kita menyadari bahwa korupsi tidak hanya mencuri uang negara. Korupsi juga mencuri bahasa. Ia mencuri simbol. Ia mencuri kepercayaan. Dan mungkin itulah sebabnya kasus ini begitu mengusik hati publik. Karena yang runtuh bukan hanya sebuah karir, tetapi juga harapan bahwa institusi yang menjaga pintu masuk negeri ini benar-benar dijaga oleh orang-orang yang amanah.
Maka jika suatu hari sejarah menulis bab tentang perkara ini, mungkin yang paling diingat bukan jumlah uangnya, bukan jumlah rekeningnya, bukan jumlah tersangkanya, melainkan ironi yang terkandung di dalam satu kata, malaikat. Dan sosok yang oleh publik, dengan segala kepahitannya, kemudian dijuluki Raja Malaikat.